Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas rawuhnya Bapak Ibu semuanya. Jadi pada hari ini kita berkumpul terkait dengan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan drop-in air bersih. Jadi ini kegiatannya adalah persiapan menghadapi musim kemarau 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kalau kita melihat perakiraan awal musim kemarau di tahun 2023 yang sebagaimana kami sampaikan di slide, terlihat bahwasannya Kabupaten Kebumen itu termasuk yang dasarian 2 bulan Mei. Jadi ramalan kekeringan itu masuk hari ke-10 kedua, berarti tanggal 20 Mei kemarin. Itu awal musim kemarau. Akan tetapi alhamdulillah sampai bulan Juli itu masih ada hujan, sehingga kondisi kita memang sedikit banyak tertolong oleh kondisi tersebut. Nah, kalau kita melihat perbandingan awal musim kemarau, kita ini sebenarnya maju sama dengan perencanaan atau ramalan dari BMKG. Diperkirakan ini slide kedua, Mas. Nah, jadi sama dengan awal bulan Mei, perkiraan awal. Bulan awal, sementara memang di beberapa kabupaten sudah maju 3 dasarian. Jadi sebelum Mei pun sebagian memang sudah ada kekeringan. Bapak Ibu, kalau kita melihat perbandingan puncak musim, kita nanti sama dengan kabupaten-kabupaten lain, di mana diperkirakan puncak itu mulai bulan Agustus. Jadi kita diramalkan atau diprediksikan oleh BMKG itu mulai Mei. Akan tetapi kemudian dengan perkembangan yang ada, maka kemungkinan akan masuk puncak kemarau itu bulan Agustus akhir, September dan Oktober. Jadi memang nanti hampir serempak di Jawa Tengah, titik-titik tersebut akan mengalami kekeringan. Akan tetapi untuk diketahui Bapak Ibu, memang seperti Brebes, kemudian Blora, kemudian di beberapa Pantura, kemudian di daerah wilayah Temanggung itu sudah mulai ada kekeringan. Di satu sisi di beberapa kecamatan sudah terlaporkan ada kekeringan, utamanya di wilayah Karanggayam. Nah, ini Karanggayam, dan kemarin ada yang dari Suruang ya? Suruang, sehingga pada pagi hari ini kenapa kita mengundang camat, kami juga sekaligus akan melakukan klarifikasi dan melakukan persiapan terkait nanti penanganan pada musim kemarau. Kemudian berikutnya Bapak Ibu akan kita sampaikan terkait dengan perakiraan panjang musim kemarau. Nah, kalau kita melihat, maka warna kita Bapak Ibu, memang ini agak kurang jelas, kita itu adalah 14 dasarian. Kalau 14 dasarian ini ada 13 sampai 14 dasarian. Berarti kalikan 10 hari. Berarti kalau 130 sampai 140 hari. Kalau dibagi 30 berarti 3 bulan sampai 4 bulan. Hampir 5 bulan. Akan terjadi kekeringan di Kabupaten Kebumen. Sehingga kita menyepakati bahwasanya kalau bencana itu memang urusan bersama, kemudian juga termasuk di dalamnya adalah bencana kekeringan. Sehingga kenapa Bapak Ibu kita undang bersama dalam acara rapat pada hari ini, karena memang kondisinya seperti itu. Ramalan kita itu ada sekitar 130 hari sampai 140 hari tanpa hujan. Seperti itu. Jadi ya cukup panjang. Nah, kalau kita lihat titik puncaknya ini sekitar bulan
Juli sampai bulan Agustus. Di beberapa titik sudah mulai ada kekeringan, tapi alhamdulillah memang ada beberapa program dari DPUPR seperti PAMSIMAS dan segala macam ini masih lumayan bisa memberikan kontribusi air bersih. Kemudian di perkotaan juga alhamdulillah dari PDAM ya masih lumayan karena sumber air dari Lokulo dan di beberapa titik kemarin kemaraunya cukup basah sehingga sumber air di waduk pun masih agak mencukupi, utamanya untuk air minum. Bapak Ibu, sebelum kita berbicara tentang penanganan kebencanaan, mungkin kita sekilas melihat terkait dengan proses upaya penanganan darurat bencana. Jadi pada saat ada bencana itu memang ada beberapa tindakan yang harus kita lakukan, yaitu penilaian kaji cepat. Ini memang harus kita lakukan. Baru setelah ada penilaian kaji cepat bersama, baru kita adakan rapat terkait penetapan keadaan darurat. Jadi tidak bisa kita melakukan penetapan keadaan darurat sebelum ada kaji cepatnya. Kemudian setelah disepakati di penetapan keadaan darurat, itu di rapor tersebut bisa memutuskan bahwa itu tidak darurat atau itu darurat. Kemudian kalau darurat itu sampai kapan? Nah, ini ditetapkan oleh siapa? Jadi kalau di kabupaten ditetapkan oleh Bapak Bupati. Nah, begitu ada penetapan keadaan darurat, maka ada aktivasi sistem komando penanganan darurat. Jadi aktivasi sistem ini bertujuan agar penanganan darurat bencana itu bisa terkoordinir, kemudian bisa berbagi peran dengan cepat sehingga penanganan kondisi darurat itu bisa secara menyeluruh dan waktunya itu sudah bisa langsung tertangani dengan cepat. Nah, Bapak Ibu mungkin selama ini Bapak Ibu sering mendengar, mungkin beberapa kali juga diundang rapat oleh BNPB, BPBD dan beberapa terkait rekon gitu. Rekon itu rencana kontingensi. Jadi rencana di mana rencana tersebut adalah rencana persiapan. Jadi kesiapsiagaan di situ. Jadi di rencana kontingensi itu mulai bercerita tentang skenario bencana dan segala macam. Nah, kemudian begitu ada bencana, maka rencana kontingensi itu menjadi RENOPS atau rencana operasi. Kita aktivasikan seperti itu. Nah, ini di Kebumen sudah berlangsung dan ini memang ada SOP-nya. Kemarin yang terakhir kita aktivasikan itu terkait dengan bencana banjir dan longsor. Itu sampai awal Maret kemarin. Sehingga waktu itu kita menunggu masukan dari BMKG, kemudian kita rapatkan ada penilaian kajian cepat, kemudian melihat laporan ada El Nino, La Nina, kemudian waktu itu dari BMKG menyampaikan penguapan yang di Pasifik itu mau masuk sehingga punya kita akan kering seperti itu, dan diperkirakan cukup signifikan karena di beberapa negara dampaknya seperti Korea dan segala macam. Nah, memang kita pun sebenarnya di sisi sebelah timur itu sudah mulai banyak, walaupun di sebelah barat hujan banjir itu masih ada. Ini memang jadi pertimbangan kita. Kami pun dari BPBD juga pertimbangan karena secara data harusnya sudah musim kemarau, tapi real di lapangan masih ada longsor hujan. Padahal kalau penetapan keadaan darurat itu tidak bisa kita menetapkan darurat bencana alam Kabupaten Kebumen, itu tidak boleh. Jadi penanganan darurat bencana ya harus ada jenis bencananya. Nah, ini yang banyak harus kita pertimbangkan.
karena begitu ada penetapan darurat maka efeknya luar biasa terkait mulai dari penganggaran, perencanaan, terus penyiapan sumber daya yang ada. Lanjut. Nah, ini keadaan darurat yang disampaikan kepada itu. Jadi kita menyepakati bahwa keadaan darurat itu yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang masyarakat. Penanganan segera dan memadai. Sehingga kami melihat, terus kami mempertimbangkan bahwasanya memang darurat yang sudah diambang pintu ini adalah darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Jadi kalau kita bicara ini adalah bencana hidrometeorologi kekeringan, karena kalau kita bicara bencana hidrometeorologi itu ada dua, yang satu yang basah itu ada banjir, longsor, terus yang kering itu ada dua yang bersaudara. Jadi kekeringan, habis itu ada kebakaran hutan dan lahan. Kalau bahasa Inggrisnya saya juga kaget, ternyata kebakaran hutan lahan ternyata bahasa Inggrisnya apa, wildfire gitu loh, api liar gitu. Saya mau nyari itu kan paparannya tuh apa ini, ternyata wildfire itu kebakaran hutan dan lahan. Jadi kayak lagu aja gitu, kayak film gitu, wildfire. Jadi itu yang diketahui. Nah, status keadaan ini ditetapkan oleh pemerintah atau dalam jangka waktu tertentu, Bapak Ibu. Jadi kalau yang bencana terkait dengan kondisi darurat, kami pun minta masukan berdasarkan rapat dengan BMKG pada waktu itu. Diperkirakan kita sekitar bulan November itu sudah mulai hujan lagi, sehingga nanti SK-nya pun sampai bulan November. Kemudian status keadaan darurat, terus ada siaga darurat. Siaga darurat ini hanya potensi yang mengarah, jadi belum ada betul-betul kondisi keadaan darurat, tapi apabila ini ada maka langsung bisa kita tingkatkan menjadi kondisi keadaan darurat. Lanjut. Ini jadi status tanggap darurat. Ini ketika ancaman terjadi. Kita posisi yang sekarang sudah beberapa hari tanpa hujan, sehingga Bapak Ibu kita undang agar memahami bahwa kita kondisinya sekarang sudah tanggap darurat kekeringan. Nah, nanti setelah tanggap darurat maka ada transisi darurat ke pemulihan, di mana ini sudah menurun kemudian sudah mulai pulih. Nah, nanti setelah tanggap darurat ke pemulihan maka kita mengakhirkan kondisi darurat tersebut. Nah, ini kita harapkan nanti kalau sudah musim hujan sudah melewat, ya berarti kita sudah mulai pemulihan. Lanjut. Ini penentuan, ini ada dasarnya di peraturan di undang-undang, kemudian bahwa penetapan status darurat bencana ini sesuai dengan jenjangnya. Jadi kalau hanya bersifat kabupaten maka pemerintah atau bupati dalam hal ini yang menentukan atau menetapkan status keadaan darurat bencana dan seterusnya sampai ke presidennya. Jadi Bapak Ibu mungkin melihat walaupun se-Jawa Tengah itu kondisinya kekeringan, tapi gubernur tidak akan mungkin menetapkan kondisi tanggap darurat kekeringan di Jawa Tengah, karena dianggap bahwa pemerintah kabupaten sudah mampu, masyarakat di wilayah itu mampu untuk menangani kondisi tersebut. Jadi ditetapkan hanya untuk kabupaten kota, termasuk di Kebumen. Lanjut. Ini siaganya tadi Bapak Ibu. Jadi mulai siaga. Nah, ini biasanya kami membuat siaga darurat ini panjang. Jadi mulai ada persiapan, kira-kira udah ada apa ya,
ada pemberitahuan dari BMKG, kemudian ada surat dari Pak Gubernur dan segala macam, kami langsung menetapkan siaga darurat. Walaupun memang belum kondisi darurat itu atau bencana itu terjadi. Jadi kami sudah mempersiapkan memobilisasi semua yang berkaitan kebencanaan di Kabupaten Kebumen. Begitu terjadi maka langsung kondisinya merah atau tanggap darurat. Nah, pada saat ini kita aktifasikan semuanya. Kemudian setelah selesai tanggap darurat maka ada transisi darurat. Lanjut. Ini yang surat edaran Sekda Provinsi. Jadi ini terbit jauh sebelumnya, karena kalau provinsi memang tadi Bapak Ibu lihat di peta itu ada yang maju sampai cukup jauh. Ini penetapannya kalau tidak salah bulan Maret ini. Bulan Maret. Jadi di mana ada beberapa yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten, utamanya memang kewaspadaan potensi cuaca ekstrim, ada angin kencang dan segala macam. Kemudian kita memperpanjang status siaga darurat bencana tanah longsor yang kemarin ada diperpanjang sampai 30 Juni. Ini kemarin sudah berakhir. Kemudian kita melakukan pemetaan daerah, ini sudah kita lakukan. Kemarin juga kita mengundang dari BMKG dan beberapa wilayah ya, kita undang. Kemudian kita menerbitkan SK status siaga darurat kekeringan. Mohon maaf tulisannya kecil sekali tapi saya bacakan saja. Kemudian mengupayakan pembuatan sumur bor. Ini sudah rekan-rekan dari DPUPR. Kemudian kemarin juga ada kegiatan Pamsimas di Seruang dan segala macam, yang kita targetkan memang sebelum musim kemarau itu sudah bisa operasional sehingga bisa mengurangi dampak air atau kemarau seperti itu. Kemudian ini juga sudah yang di daerah hutan, ini ada Manggala Agni dan segala macam, ini kerjasama dengan Balai Kehutanan ya, cabang dinas kehutanan provinsi. Kemudian untuk pertanian memang ada penyesuaian pola tanam termasuk komoditas pertanian dan masa bercocok tanam. Dan kalau tidak salah informasinya mungkin dari pertanian sudah tidak ada puso ya, karena kita sudah MT2 sudah hampir selesai gitu. Masih panen ya. Masih panen tapi kayaknya tidak masuk puso. Kemudian memang ada BTT untuk dana darurat. Terus kemudian yang memang Bapak Ibu kenapa dari BUMD, BUMN, kemudian beberapa pelaku usaha kita undang, karena ada poin ke-11 yaitu pelibatan sektor usaha melalui pemanfaatan CSR di masing-masing kabupaten sebagai dukungan kegiatan penanggulangan bencana. Bapak Ibu, hal ini langsung kita tindak lanjuti dengan dasar penetapan status siaga darurat bencana tingkat kabupaten untuk kegiatan penanganan kebencanaan kekeringan dan karhutla tahun 2023 berlaku mulai tanggal 26 Juni sampai 20 November 2023. Jadi ini sudah mulai berlaku, dan termasuk kami sudah mencoba mengaktifasikan terkait dengan persiapan untuk dropping air bersih. Salah satunya yang kita adakan pada pagi hari ini. Jadi memang cukup panjang, jadi 5 bulan penetapannya. Bapak Ibu, sebagai gambaran, lanjut.
Jadi kita selama 3 tahun, mulai tahun 2020, 21, 22 itu tidak mengalami kekeringan, sehingga hampir tidak dilakukan dropping air bersih kecuali di beberapa titik. Jadi tahun yang kekeringan itu 2018 dan 2019. Jadi kalau pada tahun 2018 pengalaman kita ini dimulai dari bulan Juli sampai November 2018. Terdistribusinya luar biasa, 1698 tangki dengan jumlah desa sebanyak 68 desa di 15 kecamatan. Ini bisa dibayangkan luar biasa, sehingga kenapa pada hari ini kita mengundang BUMD, CSR dan segala macam untuk mendapat gambaran awal kondisi air bersih atau dropping air bersih di Kabupaten Kebumen. Kemudian puncaknya di tahun 2019 Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu sudah ingat lah, waktu itu pertanian juga ngedrop, semuanya ngedrop, MT-nya banci. MT banci itu artinya harusnya MT2 geser sampai numpuk di tahun 2020 kalau tidak salah, seperti itu. Jadi pada tahun 2019 itu droppingnya dari bulan Juni sampai 7 Desember. Desember ini juga masih kondisinya hujan. Maaf, ada sebagian masih kena kemarau. Ini 2452 tangki Bapak Ibu. Dengan jumlah desa 94 desa di 18 kecamatan. Nah, yang saya undang pada hari ini 18 kecamatan yang pada tahun 2019 kemarin mendapat bantuan air bersih walaupun hanya 1 desa kita undang. Kemudian tahun 2020 sampai 3 Desember ini hanya 34 tangki dengan jumlah desa sebanyak 9 desa di 5 kecamatan. Ini memang yang langganan ya rekan-rekan dari Karanggayam, pokoknya sing karang-karang gitu loh. Karanggayam, Karanganyar, Karanghambung, ada tapi Pejaguan, kemudian Seruang, Ayah, seperti itu. Kemudian 2021 hanya 34 tangki 4 desa di 3 kecamatan. Kemudian 2022 kemarin alhamdulillah kemarau pendek, tidak ada kegiatan dropping air bersih, tapi kita alhamdulillah dalam 1 tahun dapat 2 bencana banjir, bulan Maret dan bulan Oktober. Jadi siklusnya seperti itu Bapak Ibu, sehingga angka yang kami gunakan untuk perhitungan, kita menggunakan angka pada tahun 2019. Lanjut. Sebagai gambaran Bapak Ibu, bisa kita lihat di peta, mohon maaf, di data komparasi di atas ini, yang berwarna merah ini yang 2019. Jadi titik puncaknya itu bulan Oktober, droppingnya itu sampai angka 860 tangki pada 1 bulan. Itu di bulan Oktober tahun 2019. Sampai Desember pun di 2019 itu masih ada dropping 33 tangki. Yang selama ini kita lihat biasanya Desember itu hujannya udah deres gitu. Di tahun 2019 itu masih ada dropping 33 tangki. Di bulan November aja masih 647 tangki. Jadi ini luar biasa kejadian di tahun 2019. Sementara di tahun 2020 ini baru dropping ini sekitar bulan September Oktober. 2021 pun seperti itu polanya, September sampai Oktober. Jadi yang memang luar biasa dari 2018 ini mulai bulan Juli naik puncaknya itu Oktober, sama dengan 2019 itu mulai naik bulan Agustus, puncaknya Oktober juga, tapi sampai Desember. Jadi polanya seperti itu Bapak Ibu, dan sebenarnya kita berharap tidak seperti ini ya, karena luar biasa sekali. Kita tadi sampaikan sumber daya yang dibutuhkan.
Nah, kalau kita melihat musim kemarau 6 tahun terakhir Bapak Ibu, jadi kita membayangkan atau memprediksikan berdasarkan data. Jadi kalau 2018 ini diperkirakan dulu itu bulan Mei, dasarian 1. Tapi kalau tadi kita lihat memang Mei sudah mulai kemarau. 19 bulan Juni, tapi Mei sudah ngedrop. Kemudian 2019 ini diperkirakan Juli sampai Agustus. Ternyata titik puncaknya itu Oktober, November. Itu 2019. Jadi memang ada selisih-selisih dari perkiraan yang ada di BMKG. 2020 bulan Mei diperkirakan puncaknya bulan Agustus. Tapi kalau kita melihat ternyata 2020 itu puncaknya bulan September. 2021 yang bulan Agustus ternyata bulan September juga. Kemudian 2022 yang kita perkirakan terjadi selama hampir 8 bulan, ternyata alhamdulillah kita hanya ngedrop, malah tidak ngedrop sama sekali. Aman kita tahun 2022. Ya, jadi 2022 itu malah banjir di Kebumen. Yang puncaknya banjir itu yang bulan asumsinya ternyata bulan Maret kita sudah banjir yang di Ayak. Kemudian Oktober itu yang banjir bandang di Wadas Malang. Dan titik itu kalau tahun-tahun kemarin itu titik kemarau paling kenceng itu bulan Oktober. Ternyata kita alhamdulillah waktu itu di satu sisi malah pas hujan-hujannya kenceng-kencengnya itu Oktober. Jadi memang BMKG walaupun dengan teknologi yang sangat canggih pun masih bentuknya adalah perakiraan. Nah, Bapak Ibu, di 2023 ini sebenarnya di Aban-Abani ini sudah dari atau di Aban-Abani di Woro-Woro ini dari bulan Mei Bapak Ibu. Tapi setiap kami mengadakan rapat untuk persiapan kemarau langsung malamnya hujan. Jadi kemarin apalagi ada Kie kemarin KIE itu kan itu udah masih antara hujan padahal kita tapi ya alhamdulillah terang waktu itu. Jadi perkiraan yang kemarin bulan Mei geser-geser, kemudian tadi ditetapkan Bapak Ibu, perlu diketahui itu ditetapkan kan bulan Juni ya. Saya ingat ini kita maju Pak Bupati hari itu rapat kemudian dengan BMKG dan semua OPD menyatakan sepakat itu sudah darurat kekeringan. Surat kita buat ke Pak Bupati, malamnya hujan. Jadi kami tunda dulu gitu kan. Akan tetapi ini sudah memasuki hari tanpa hujan, mungkin ini hampir sudah 1 bulan. Jadi mau tidak mau harus kita persiapkan. Walaupun kita berharap mungkin skenarionya paling ya kita berharap jangan sampai tahun 2019 lah, 2021-2022. Bapak Ibu, tadi disampaikan bahwasanya ada 94 desa di 18 kecamatan. Jadi itu Bapak Ibu yang ada, dan ini titik dropping kita di tahun 2019. Jadi mungkin ini sekaligus untuk rekan-rekan kecamatan, karena pada hari ini kita ingin mengklarifikasi sedikit banyak apakah sudah mulai ada laporan ataupun dari desa pemberitahuan terkait sudah mulai kekeringan di titik tersebut. Dan juga Bapak Ibu, nanti saya sampaikan ini menu terbuka Bapak Ibu, utamanya yang CSR. Kita harapkan dropping air bersih pun
di titik-titik yang sudah terdata di kita, karena itu bagian untuk mengurangi dampak bencana kekeringan. Jadi ini menunya di lokasi ini. Nah, titik-titik ini untuk Bapak Ibu perhatikan, mungkin pertama yang di Karenggayam. Karenggayam udah rawuh ya? Yeah. Ada Kalirejo, Celapar, Gunung Sari, Pagebangan, Kebakalan, Ginandong, Penimbun, Giritirto, Karangmaja, Logandu, Glontor, Kalibending. Jadi sudah ada laporan masuk Pak? Dereng ya? Dereng. Ya. Ini Cilayam. Kedua Alian. Alian ya? Ya. Surotrunan, Karangtanjung, Kemangguan, Bojongsari, Krakal, Wonokromo, Seliling, Tlogowulung, Kalirancang, Kalijaya. Sudah ada laporan Pak? Belum. Alhamdulillah. Ini Cilayam. Ayah, ini karena kalau skenario yang terburuk di 2019, maka saya betul-betul langsung melihatnya sebelah sini semua nih. Ada Basnas, ada kan, karena skenario-nya itu luar biasa. Nanti kami ceritakan kemampuan kami ya. Ini saya ngecek dulu. Jadi ayah sampun ya, Pasir, ayah, oh ini Mas, Pak Seksam. Pasir, Jintung, Kalipoh, Argopeni, Watu Kelir, Karangduwur, Argosari, Budurejo, Serati, Tlogosari, Kalibangkang. Belum ada laporan ya? Belum, alhamdulillah. Sempor, sekarang banyak mujahadah apa ya? Jadi Cilayam. Jadi alhamdulillah. Sempor sampun rawuh? Oh Ibu ya, matur nuwun Bu. Bejiruyung, Kedung Muringin, Kenteng, Tunjung Seto, Sampang, Somagede, Pekuncen, Donorojo. Sementara belum ya? Oke. Oke. Buayan? Buayan, Tugu, Rogodono, Jeladri, Karangbolong. Belum ada laporan? Oke. Serubang? Oh nggih. Nggih sekedar Sidoagung, Pakuran, Karangjambu, Pengempon, Donosari, Tangerang, Marapule. Belum ada? Belum. Ya, makanya nanti saya terangkan terkait dengan ini, karena kenapa camat yang kita undang, karena jangan sampai nanti dari desa itu melambung seperti itu, dari rekan-rekan kecamatan merasa clear kan seperti itu kan. Karena sekarang apa-apa modelnya medsos ya. Kemudian jadi kita jaga-jaga bareng lah ya, jaga-jaga bareng. Kemudian Pejagoan tadi, oh iya, sebelah sini ya Mas Arif. Watu Lawang, Kebulusan, Kedawung, Aditirto, Prigi, Kebagoran, Karangpoh, Jemur, Peniron. Belum ada laporan ya Pejagoan? Belum. Poncowarno? Nggih. Oh, Poncowarno maksud. Nggih. Soka, Tegalrejo, Jatipurus, Karangtengah, Jembangan, Poncowarno. Belum ada laporan ya? Belum. Oke. Kebumen? Pak Fuad. Jemur, Tanahsari, Gemek Seti, Jatisari. Belum ada ya? Belum. Kutawinangun? Kali Putih. Kutawinangun sampun rawuh? Belum. Biasanya kalau belum rawuh merasa ayam gitu wis. Ora napa. Kali Putih, Pesalakan, Lumbu. Nggih, Karanganyar. Giripurno, Grenggang, Pelarangan, Wonorejo, Pakumbang. Oh, Karangkemiri. Berarti tahun 2019 mungkin tidak di dropping dari kita ya? Oke, mungkin seperti itu. Mungkin ada yang dropping dari PDAM atau dari CSR, biasanya seperti itu. Ya, kami catat Pak. Tambahnya Karangkemiri ya. Tolong dipantau. Adimulyo, Tegalsari. Adimulyo? Belum ya Pak ya? Oke. Aman. Rawokele, Sukomulyo, Giyanti. Persiapan itu artinya gimana Mas? Masih aman. Oh masih aman ya. Oke. Kemudian Karangsambung, Widoro, Karangsambung, Kaligending, Kalisana, Langse, Pujotirto, Plumbon. Aman nih Pak?
Belum ada laporan ya. Terima kasih. Kemudian Padureso Rahayu. Padureso ada yang rapuh? Tidak ada ya. Kelirong Kedungwinangun. Belum ada laporan ya. Kemudian Sadang Kulon. Belum ada laporan ya. Petanahan Tresnorejo. Secara tertulis memang belum ada laporan Pak, tapi pada waktu tadi Pak saya koordinasi dengan Kepala Desa masih membutuhkan. Masih membutuhkan? Iya. Oke. Tresnorejo. Oke. Itu lokasi-lokasinya Bapak Ibu. Lanjut data komparasi lewat aja. Nah ini kita lihat langsung 2019 saja. Lanjut. Nah ini petanya yang 2019 Bapak Ibu. Jadi di 18 kecamatan di 94 titik itu penyebarannya seperti itu. Ternyata tidak semua di pegunungan membutuhkan air bersih juga, tapi ternyata yang di dataran rendah pun ada yang tetap butuh air bersih. Jadi memang tidak bisa, sehingga kami mohon rekan-rekan dari kecamatan melakukan pemantauan terkait dengan kondisi tersebut. Jangan sampai nanti ada lokasi yang tiba-tiba butuh air bersih tapi munculnya di luar jalur seperti itu. Misalnya di medsos gitu, tiba-tiba keluar butuh, ada orang bawa jerigen apa bawa apa gitu kan, dia expose gitu. Nah kita kan repot gitu, di laporan yang hari ini tidak ada kekeringan, tapi tiba-tiba ada kekeringan yang di medsos. Jadi Bapak Ibu ini betul-betul diperhatikan. Kemudian di 2019 gambarannya seperti ini Bapak Ibu, droppingnya. Lanjut. Nah titiknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi lonjakannya luar biasa di 2019. Data-datanya ada. Jadi memang mulai masuk titik puncak itu mulai September. Jadi mulai naik bulan Juli, Agustus, September, puncaknya Oktober, November turun, Desember turun. Totalnya yang terbanyak itu di Karanggayam. Droppingnya sampai 474 tangki Karanggayam. Kemudian yang paling sedikit ya Petanahan karena hanya satu desa seperti itu. Kemudian yang kedua yang paling banyak ada di Pejaguan malah. Maaf, di Sempor 256, Pejaguan 243. Ini memang melihat kalau Pejaguan kan pemikiran kita kan tidak nganu ya, tapi ternyata kan pegunungannya kan banyak kan seperti itu ya. Peniron seperti itu binaannya Pak. Jadi Bapak Ibu itu gambarannya. Nah, Bapak Ibu gambarannya sangat luar biasa, kebutuhannya sangat luar biasa. Akan tetapi izinkan kami dari BPD menyampaikan terkait dengan anggaran yang ada di kami. Jadi pada tahun 2023 ini anggaran terkait untuk dropping ini sejumlah memang kami tersedia sekitar 264.800.000. Jadi kalau kita melihat memang cukup lumayan. Akan tetapi kalau kita lihat belanja barang jasanya ini hanya setara dengan 800 tangki air bersih Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat tadi kebutuhan tahun 2019 saja itu 2.452 tangki. Kita hanya tersedia
sekitar 800 tangki. Jadi kalau misalnya katakanlah kita membuat skenario tidak sampai 2019 tapi kita melihat skenario 2018 saja, kita hanya menyediakan baru 50%. Kalau 2018 itu 1698 tangki. 1698 tangki. Nah, kami baru menyediakan tangki sejumlah 800. Jadi untuk gambaran Bapak Ibu, di sini memang ada BBM untuk 800 titik. Kemudian ada pompa airnya untuk mengalirkan, kemudian air bersihnya. Karena air bersih mau tidak mau tetap kami belanja di PDAM. Nggih Pak, di PDAM tetap kami beli. Karena di PDAM itu kan ada biaya pengolahan. Nah, kami pun tetap beli di PDAM. Jadi 12.000 kalau kami beli di PDAM. Kemudian ada driver, kemudian ada pendamping. Lanjut. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, tata kelola terkait dengan pelayanan dropping air bersih kami sampaikan bahwasanya kita harapkan nanti dari desa Bapak Ibu, utamanya nanti yang tadi sudah masuk daftar dari Bapak Ibu untuk melakukan pemantauan, kemudian kalau memang membutuhkan bantuan segera membuat surat kepada kami dan ke kecamatan. Kemudian kecamatan kalau memang ada beberapa desa, satu atau sekian desa pun tetap nanti dari kecamatan membuat surat, yang membuat surat kumpulan rekapan itu dari kecamatan gitu. Karena nanti itu terkait dengan penjadwalan dan segala macam. Nah, selama ini Bapak Ibu dari desa itu langsung ke BPBD langsung. Nah, ini yang sering bagi kami jadi catatan karena seharusnya dari kecamatan itu termasuk nanti akan membantu kita penjadwalan, dropping, penyiapan di desa seperti itu. Jadi kita harapkan peran kecamatan di situ. Nah, kemudian dari BPBD itu akan merekap surat permohonan tersebut, kemudian kita validasi di lapangan. Nah, kenapa kita butuh validasi dan verifikasi di lapangan? Karena sistem nanti di BPBD kita akan dropping sesuai dengan kebutuhan. Jadi nanti ada perhitungan berapa KK yang butuh kalikan 80% kalikan 7 liter. Nah, itu kita dropping. Kemudian kita juga mempersiapkan di sana bak penampungan. Karena kita model droppingnya tidak dengan ember atau jerigen ditata seperti itu, tidak lagi, karena itu mengurangi volume yang tersalurkan. Kita memperhitungkan itu hampir 30% hilang pada saat kita distribusikan seperti itu. Sehingga begitu ada surat dari kecamatan, kami akan mengecek kesiapan di desa terkait tempat penampungan airnya. Kalau di sana sudah ada Pamsimas, maka kita menggunakan bak Pamsimas. Kemudian apabila tidak ada, maka kita akan mencoba bantu dropping dengan menggunakan toren yang ada yang 2000 literan. Kemudian kalau tidak ada, maka nanti bersama-sama desa dan kecamatan bisa membuat semacam kayak bioflok kayak gitulah. Jadi penampungan pakai terpal seperti itu. Iya, pakai terpal sederhana, yang penting volumenya bisa memenuhi terkait dengan tangki. Dan kenapa kami butuh survei? Karena kita ingin semua masyarakat terlayani, sehingga kami harus mengatur kira-kira muatan yang bisa masuk ke titik tersebut berapa liter. Karena
pengalaman kita masuk ke Giri Tirto, kemudian beberapa titik itu memang lumayan tinggi gitu loh. Jadi kan tidak semua kendaraan kami sehat banget sampai naik titik puncak kan seperti itu. Pada tahun 2017-18 itu kami ngedropnya sampai pakai mobil bak, terus kita drop di bawah, mobil bak diisi langsung naik ke atas, kita dropping seperti itu. Sehingga kami harus membuat penjadwalan, kemudian juga membuat jalur yang kira-kira bisa mencapai titik dropping. Nah, ini yang perlu nanti ketahui Bapak Ibu. Begitu sudah masuk, kami membuat jadwalnya, kemudian termasuk titiknya di mana, nanti kira-kira dari desa yang kontaknya siapa, kan seperti itu. Jadi kepastian angkanya pun nanti akan kami beritahukan kepada desa melalui camat. Berapa sih jatahnya desa itu, katakanlah 1 tangki atau 2 tangki atau 3 tangki dan seterusnya sesuai dengan perhitungan dari kami. Bapak Ibu, mungkin ada terkait ini lanjut. Ini sudah kita sampaikan, lanjut aja. Oke. Nah, pelayanan lanjut ini tadi sudah kita sampaikan terkait dropping. Nah, ini juga sudah. Jadi yang kami sampaikan tadi, jadi harus ada penanggung jawabnya. Nah, untuk disampaikan Bapak Ibu semuanya nanti, bahwasanya dropping air ini untuk makan minum ya, untuk kebutuhan dasar, tidak MCK, mandi cuci kaki. Jadi ini yang perlu diperhatikan, karena kalau kita melihat standarnya, kalau MCK itu ya sampai 20 liter per hari. 20 liter per hari, padahal kita tangki itu 4.000 ya. 4.000 itu kan berarti hanya untuk kebutuhan 200 orang. Satu tangki itu 1 hari, makanya kami hanya bisa melayaninya terkait hanya untuk kebutuhan sangat mendasar sekali, yaitu untuk makan dan minum. Artinya untuk kebutuhan minum sekaligus untuk pengolahan makanannya. Jadi itu, ini dasarnya dari BNPB 7 liter per hari. 7 per liter itu hitungannya adalah hitungan pengungsi, Pak. Pengungsi. Ya, untuk pengungsian itu 7 liter per hari. Seperti itu. Kemudian kenapa kami juga mengundang pertanian dan ketahanan pangan, ini kan juga terkait ada beberapa titik yang kadangkala nanti ada konflik terkait dengan pemanfaatan air bersih untuk pertanian. Jadi kita harapkan nanti dari teman pertanian menyampaikan ke wilayah bahwasanya dropping itu ya memang betul-betul diutamakan untuk kebutuhan dasar. Seperti itu. Nah, kegiatan yang kekurangan ini biayanya dibebankan di kami, di APBD Kabupaten Kebumen. Ini memang menjadi tanggung jawab Kabupaten Kebumen, BPD khususnya. Tapi yang mandiri Bapak Ibu, ini untuk hajatan, kemudian pembangunan proyek fisik dan kebutuhan lainnya bisa mandiri ditanggung oleh pemohon atau di luar kegiatan BPD. Kita alhamdulillah tahun dulu itu pernah musim kemaraunya itu di bulan besar. Itu permohonan untuk hajatan itu luar biasa. Kami kerepotan sekali dan kami sampaikan kami tidak sanggup untuk melayani itu. Laris, tapi kami tidak mau seperti itu kan. Karena itu akhirnya menimbulkan konflik seperti itu. Jadi ada yang merasa dilayani, ada yang desa lain kok tidak didropi malah ngedropi mantenan gitu, padahal memang beda itu. Sehingga untuk tahun ini kami tidak melayani dropping bersifat mandiri untuk hajatan. Mungkin Bapak Ibu dari Pak Camat nanti tiba-tiba ada dari Kades nembung Pak Camat gitu kan. Kalau pengen ada apa gitu sakit menyuntulun mboten nggih gitu. Nah, kami sampaikan tidak bisa seperti itu. Karena ya itu ya
saya rasa mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada juga yang sudah menyediakan tangki air bersih, Pak. Saya tahu ada yang sudah melayani seperti itu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi kami mohon maaf apabila tiba-tiba ada surat permohonan hajatan, apalagi nyun sewune ini paket pekerjaan kan sudah mulai jalan, biasanya kurang sidik, ini terus mintanya tangki untuk nyirami gitu loh. Itu juga tidak kita layani. Apalagi ini air bersihnya punya PDAM ngamuk ini nanti produksinya sedikit malah untuk nyirami tanduran, nyirami nyirami beton ya repot. Jadi itu ya Bapak Ibu, Pak Camat juga mohon kami disampaikan pada masyarakat bahwa BPD tidak melayani terkait permohonan hajatan. Tapi syukur-syukur kalau dari PDAM ada fasilitas itu silahkan langsung PDAM. Nah, Bapak Ibu, tadi kami sampaikan dari BPD itu hanya bisa sekitar 800 rate. Sementara kalau kita menggunakan skenario tahun 2019 itu butuhnya 2000-an lebih. Kalau pakai tahun anggaran 2018 itu kebutuhannya hampir 1800-an. Jadi masih ada kekurangan yang luar biasa. Sehingga Bapak Ibu, kenapa kami mengundang BUMD, kemudian Basnas, Nasismu dan segala macam yang selama ini kontribusinya luar biasa dan juga bagian dari CSR tempat ibadah ya, tempat kasus untuk ibadah ya ini Bapak Ibu. Jadi bisa kami membantu, tapi ini sekali lagi bukan untuk yang hajatan ya. Ini sesuai dengan titik-titik tadi yang dilaporkan oleh camat. Jadi kebutuhan tangki itu sekitar 5 kubik itu 60.000. Jadi kalau tidak salah dari PDAM 12.000 nggih Pak nggih. 1 kubik itu 12.000 PDAM. Ini untuk ke PDAM, kemudian driver 55.000, pendamping 40.000 kenet gitu. Kemudian yang beban agak berat memang adanya dexlet. Nah, kami tidak tahu apakah Perindak itu bisa memberikan rekomendasi kalau bencana dalam hal ini air bersih bantuan tidak pakai dexlet tapi cukup pakai biosolar gitu. Karena nilainya hampir 2 kali lipatnya. Seperti itu. Dan ini yang sering kami sampaikan kepada masyarakat. Kenapa kami keberatan membantu? Karena kalau harganya ya harga mahal gitu, karena pakai dexlet. Kemudian ada pompa air itu sekitar 1 liter untuk mengalirkan dari tangki ke tempat pembuangan sekitar 12.400. Jadi Bapak Ibu, satu rate atau per lokasi dropping itu biayanya adalah 306.900 rupiah seperti ini. Jadi nanti kalau dari Bapak Ibu mungkin ada CSR atau apa sekitar segini Pak, satu rate biayanya. Perhitungannya seperti ini. Memang mahalnya utamanya di ini, di dexlet itu. Sebenarnya kami berharap kalau kebencanaan itu ya bisa menggunakan non subsidi, subsidi gitu. Kalau ini dexlet kan non subsidi. Jadi kalau begitu masuknya ke subsidi, insya Allah turunnya ya agak lumayan, sekitar di atas 250-an lah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu yang ada kegiatan CSR seperti itu mungkin bisa disampaikan pada pimpinan. Kalau mau membantu ya perkiraan satu lokasi dropping, satu tangki sekitar 306.900. Nah, ini yang kalau menggunakan fasilitas dari BWD. Tapi kalau Bapak Ibu ternyata
memiliki tangki air sendiri, kemudian mau menyalurkan sendiri pun boleh. Akan tetapi kami mohon dikomunikasikan kepada kami menunya atau lokasinya, itu sudah kami sajikan di awal. Jadi kita harapkan di titik-titik kritis itu yang dapat bantuan. Nah, titik itu silahkan bisa dipilih, karena mungkin ada yang nyun sewu ini dari pimpinan mana, BUMN mana, ternyata putra daerah Karanggayam. Itu kan biasanya seperti itu. Iya, seperti itu. Karena pernah kami dapat dari Jakarta mau nyumbang tapi mintanya di Ayah, tapi separuhnya ke Cilacap. Nah, kita kan juga bingung. Kok Cilacap? Karena kita rumahnya Cilacap Pak aslinya gitu. Diminta ya kita tidak bisa. Antar kabupaten tidak bisa. Jadi Cilacap ya silahkan ke lewat BPD Cilacap seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kenapa kami di awal itu sodorkan lokasi? Karena kalaupun dari Bapak Ibu mungkin ada kebijakan perusahaan atau kebijakan CSR yang tertentu atau ada desa binaan, silahkan gunakan lokasi tersebut sebagai desa binaan Bapak Ibu. Yang penting bisa disampaikan kepada kami kira-kira droppingnya seperti apa, kapan, seperti apa. Terus pertimbangan Bapak Ibu, kalau misalnya mau dropping, bisa kontak kepada kami, janjane butuhnya di sana berapa. Karena nanti kami jelas akan minta dari kecamatan data yang akan dapat bantuan itu berapa kakak, kan seperti itu, berapa jiwa. Karena ngitungnya jiwa ya Pak ya. Tolong jadi nanti kalau ada surat permohonan air bersih disebutkan jiwa yang akan mendapat dampak, bukan kakak ya. Karena kami menghitung yang 7 liter itu adalah per jiwa, seperti itu. Nah, nanti kami bisa membantu Bapak Ibu misalnya dari BNI, BPD ataupun dari BUMD Kebumen. Kami mau membantu Karanggayam, silahkan pilih sendiri. Kemudian kami akan bisa membantu, Pak, kalau di sana butuhnya adalah kira-kira 4 tangki. Kemudian mau kapan silahkan, nanti kami ada jadwalnya, pada saat itulah Bapak Ibu membantu di sana. Kenapa ini perlu kami koordinasikan? Jangan sampai nanti ada penumpukan bantuan di satu titik. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi bantu bisa milih, tapi kalau memang sudah di sana sudah ada, ya tolong kami dibantu bisa menyalurkan ke tempat lain. Prinsip seperti itu. Kemudian di sini ada Basda, Basnas, kemudian ada PMI. PMI kami tahu punya armada sendiri. Silahkan melaksanakan kegiatan itu, silahkan koordinasikan di satu data di WA Group untuk dilaporkan kepada kami, sehingga kalau memang itu sudah masuk salah satu bantuan CSR, maka kami tidak akan memberikan bantuan di titik itu lagi. Kan seperti itu. Jadi kenapa kami butuh koordinasi detail seperti ini. Jadi begitu Bapak Ibu. Kalau mau lewat kami seperti ini, tapi terus Bapak Ibu punya pertimbangan mungkin dari Jadi Baru karena kabupaten punya jaringan di mana-mana, Pak kalau gadah truk air bersih setiap saat dropping, ya monggo silahkan. Tapi tolong dilaporkan kepada kami, disampaikan kepada kami, kita sesuaikan droppingnya seperti itu. Kemudian juga termasuk Pak Camat, nanti kami mohon betul angka tersebut, kemudian titiknya di mana. Nanti kami pun apabila akan melakukan survei ke desa, nanti kami hubungi kecamatan. Karena jangan sampai titiknya itu gesah-gesahan Pak. Karena saya tahu persis dari Bapeda dulu membuat lokasi kekeringan itu hampir semua desa harusnya clear, tapi dukuh yang berbeda. Nah, droppingnya itu kalau tidak didampingi camat di titik itu,
ketemunya sing ngusulaken Mas A, ketemu ini Mas B, sama Mas B-nya di titik situ kan gitu. Walaupun kami teman-teman udah punya datanya semua, tapi biasanya pernah sih kejadian seperti itu kan. Jadi yang karena namanya desa, dukuhnya mana, titiknya mana, itu yang kadang-kala nanti kenapa kami butuh dukungan dari kecamatan, dan suratnya itu pun kenapa harus lewat kecamatan, karena kita harapkan dari kecamatan paham betul bahwa di desa apa, dukuh apa. Jadi begitu ada laporan, kita sudah satu data kecamatan dengan BPBD. Lanjut, Bapak Ibu, ini yang baru masuk bulan ketiga ini Karangjambu Sruweng. Jadi baru satu ini yang Karangjambu Sruweng. Saya harapkan minggu ketiga ya, minggu keempat. Kemudian kemarin saya dapat informasi di Karanggayam sudah ada dropping dari Brimob Kroya ya, Cilacap. Tutukan ya? Karangsambung apa Karanggayam? Karangsambung ya? Karangsambung ya? Kemarin. Nah kalau sudah dibantu mungkin kan itu tidak akan masuk ke kita. Tapi jangan sampai nanti bantuan cuma sekali, kita tahunya sudah dibantu ternyata kurang. Nah ini betul. Jadi manajemen air bersih ini luar biasa. Ini gambaran dari kami. Lanjut. Jadi ini dokumentasi Bapak Ibu. Jadi ada beberapa yang modelnya seperti ini. Ini sudah kita hilangkan yang menggunakan jerigen atau menggunakan ember. Ini sudah kita hilangkan. Lanjut. Nah, kita menggunakannya sekarang seperti ini Bapak Ibu. Jadi menggunakan model terpal. Nanti kita bantu mau titiknya di mana. Yang penting bisa dilalui truk. Kita survei bareng. Terus kira-kira masyarakat di titik mana yang sepakat seperti itu, atau kita dropping mendahului dengan menggunakan yang 2000 liter. Nanti titiknya juga sama, kita sepakati akan kita taruh kira-kira 2 hari 3 hari sebelum dropping, atau menggunakan bak air yang sudah tersedia sebagaimana di pojok kanan bawah itu yang dari Pamsimas. Jadi kita tinggal masukkan air bersih ke bak penampung tersebut. Demikian Bapak Ibu, lanjut. Yang bisa kami sampaikan terkait dengan persiapan penanganan atau dropping air bersih di Kabupaten Kebumen. Untuk selanjutnya kami buka kesempatan masukan, saran, kemudian mungkin ada beberapa yang ditanyakan oleh Bapak Ibu. Untuk itu moderator dari Pak Bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu sekalian dari kecamatan maupun dari dunia usaha, mungkin ada pertanyaan kami bagi saat ini dulu Pak untuk bertanya, silakan Pak. Maaf, sebutkan nama dan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Sularno dari Kecamatan Karangsambung. Terkait dengan apa yang tadi disampaikan, ini tadi hanya bicara terkait dengan desa. Tetapi sudah beberapa hari ini boleh kita sampaikan di kantor kami juga, sumurnya mulai sampai. Nah ini bisa mendapat bantuan atau tidak? Nah, kalau bisa caranya bagaimana? Jadi kemarin ada event lomba persiapan dalam rangka hari 17 Agustus ini, banyak anak-anak PAUD, terus pendamping anak PAUD juga ya, orang tuanya. Ini di Kecamatan Karangasambung untuk MCK airnya
sapa. Jadi setelah dia pergi, waduh meninggalkan kita ke kamar mandi, waduh kita Pak. Nah ini ya ini sih tidak sesaat itu saja, tapi hari ini ada terus besok kering. Nah tidak selalu sat, tapi kadang-kadang juga masuk. Nah kita ada solusi tadi, menarik air dari kebetulan dekat balai desa Kali Genting. Nah ini kita nyedot dari sana, minta bantuan air dari sana juga. Nah ini apa bisa mengajukan juga untuk bantuan di kantor kecamatan khususnya. Sementara untuk yang dari desa sampai saat ini memang belum ada laporan masuk Pak. Tapi mungkin juga sudah mulai merasakan, karena di dataran rendah saja sudah mengalami seperti itu, khususnya di kantor kami. Nah, apalagi mungkin di pegunungan. Tapi sampai saat ini memang belum ada laporan masuk, sehingga kita belum punya data. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sularno. Mungkin lanjut Pak dari Bogor ke sana, Bapak Ibu sekalian. 2 pertanyaan. Terima kasih. Perkenalkan kami nama Surat Munada dari Kecamatan Karangaya. Ini terkait tentang di musim kemarau ini, khususnya memang wilayah Karangaya memang sebenarnya sangat kekurangan air bersih. Nah, ini tadi telah disampaikan untuk persiapan pelaksanaan dropping air bersih. Ini akan ditanyakan kapan mulai akan dilakukan dropping dan prosesnya seperti apa. Dari desa tadi di sana ke kecamatan. Jadi nanti kita biar video ini kita sampaikan ke desa yang memang betul-betul membutuhkan. Ada beberapa desa yang saat ini sangat-sangat sudah membutuhkan. Yang kemarin di Kalirejo ada rasa-rasa ngomong, tapi memang belum ada ketentuannya, jadi memang belum mengajukan. Kalirejo terus kayak Karangmojo, Bedimbun itu memang sangat-sangat kurang. Untuk itu mohon penjelasannya kapan dari desa bisa untuk mengajukan dan kira-kira pelaksanaannya untuk dropping di bulan ini apakah bisa atau tidak. Lanjut monggo Pak. Mungkin dari dunia usaha, dari BNI, dari BNI monggo. Mungkin Kalau dari Bulog untuk masalah CSR kami kasih 3 dari Bulog. Untuk CSR Bulog itu kebijakan dari pusat. Seandainya untuk mengajukan CSR untuk kebutuhan air bersih ini Pak, kami mohon untuk bersurat terlebih dahulu. Jadi kita bisa sampaikan ke atasan kami Pak, ke pusat langsung. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Tiga dulu itu. Oke, untuk saudara di 3 dulu, baik mungkin kami ada 3 penanya dari Karangsambung, dari Karangayam dan dari Bulog. Untuk yang pertama dari Karangsambung Pak Sularno ya Pak, terkaitnya dengan tadi Pak yang ini kaitannya dengan sumber-sumber yang sudah yang sah ya Pak. Seperti apa nanti mungkin dan untuk laporan juga ini belum ada nih. Itu satu. Yang kedua berkaitan dengan dari Pak Kecamatan Karangaya Pak Surat Munada kaitannya dengan mekanisme dropping. Tadi juga sudah dijelaskan ya Pak, kaitan dengan mekanisme dropping. Mungkin izin Pak menambah Pak kaitan dengan yang nomor 2 ini Pak Wahyu. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kalak berkaitan dengan mekanisme dropping. Harapannya kaitannya dengan kecamatan untuk
mengawal Pak, karena mungkin sebagian memang kalau program yang pemerintah kan katanya sudah mulai masuk Pak di kecamatan dan bencana. Nah itu monggo diberdayakan lagi dan dioptimalkan sehingga kaitannya dengan tadi alur permohonan dari desa nanti kan sudah ada di letter Pak. Kalau yang dulu memang kaitannya dengan permohonan manual masih Pak, kemudian masih surat atau langsung BPD. Ini harapannya ke depan yang dulu itu mungkin berani ke yang letter Pak. Jadi semuanya terkontrol dari desa ke kecamatan, koordinasi langsung dari kecamatan ke BPD, nanti BPD otomatis verifikasi suratnya dulu dan nanti kita survei ke desa juga melalui kecamatan. Kecamatan biasanya nanti dilibatkan untuk pencanaan. Nah, otomatis nanti di situ kita verifikasi bersama berkaitan dengan tandonnya, kesiapannya, terus akses jalannya, terus jiwanya berapa dan sebagainya, sehingga clear di situ. Dan nanti juga setelah clear semuanya, otomatis kita nanti ada penjadwalan Pak. Dan kecamatan juga nanti otomatis juga tahu persis kapan droppingnya dan sebagainya dan mengawal proses Pak BPD seperti itu. Itu dari kami Pak untuk yang dropping untuk tadi pertanyaan dari kajian di kecamatan kaitannya dengan mekanisme. Terus yang Pak Sidik nih Pak, itu juga ada pertanyaan lagi Pak, karena ini kaitannya dengan bantuan nih, khususnya untuk CSR Pak, kaitannya dengan untuk dropping air bersih gitu Pak. Ini mau Pak menyampaikan Pak, nanti saya minta Pak Sidik Pak sudah ngomong. Iya, matur nuwun. Pak Karno buat surat ke Bapeda permohonan nanti pemeliharaan gedung itu nambah sumur. Iya kan? Sumurnya sudah tinggal Nah iya, berdasarkan ini kami sekiranya terus atau melakukan perubahan di apa gitu kan? Itu jangka itu mau tidak mau harus dibuat Pak. berarti itu jangka panjang Pak. Iya, itu kan jangka panjang 2024 kan. Misalkan sekarang ini Nggih. Nek mendesak tak pinjemin pompa Pak. Pompa saja. Enggak, bukan kan tadi asumsinya kan nyalurkan dari Kali Gending kan ya. Tak pinjemin pompa aja enggak. Nah, beri carane kan Pak Camat pinter. Saya pinjemin pompa aja dengan nyedot. Iya. Karena kalau nyedot kan operasionalnya dari kecamatan. Iya. Karena kami memang seperti itu. Belum ada. Jadi nanti sampaikan Pak Camat nggih. Kalau memang karena kebutuhan kantor, ya silahkan terkaitan pemeliharaan gedung kantor kan ada mungkin penambahan itu pompa gitu kan, sumur dalam atau apa nanti dasarnya seperti apa. Saya rasa karena itu kebutuhan pokok kantor ya mestinya dari Bapeda nambahin sedikit saja. Yeah. Kemudian yang jadi prinsip Bapak Ibu Camat, kami tidak tidak menjadwalkan harus tanggal berapa. Sepanjang surat itu masuk dan dari kecamatan sudah mendorong, kami segera langsung ke lapangan Bapak. Karena disampaikan tahapannya seperti itu. Nah, yang tadi Karangjambu yang kami perkirakan Agustus, karena kemarin memang sudah dicek, kemungkinan sebenarnya masih cukup, tapi akan kita bantu mulai Agustus seperti itu. Tapi kalau dari desa-desa tadi yang sudah betul-betul rawan, kemudian sudah rasa-rasanan, buat surat saja, karena akan kami cek dulu seperti itu nggih. Jadi tidak harus nunggu asat betul, tapi kalau sudah diperkirakan kan Kades itu biasanya sudah ahli lah. Sekiranya udah segini ada sumure Mbah Sapa wis mulai sat, berarti dalam waktu sebulan 2 bulan mesti tidak ada lagi. Nah itu segera aja buat, sehingga kami sudah melakukan persiapan termasuk penjadwalannya. Yang utama terkait dengan di kami adalah
terkait persiapan di titik droppingnya seperti itu, termasuk menghitung kebutuhannya. Jadi prinsip kami tidak menyampaikan bahwa Agustus minggu keempat ada dropping, tidak, terus nyian buat surat, tidak, nyian buat surat dulu aja, prinsip seperti itu. Kemudian dari Bulog dan Bapak Ibu semua yang rawuh di sini, ini baru acara pertama Bapak Ibu. Jadi kalau nanti memang sudah jelas banyak sekali permohonan dan kami dari pemerintah kabupaten nanti kami memang ada dana tidak terduga, kemudian akan tetapi kami paham betul dari rekan-rekan BUMN, BUMD maupun dunia usaha lain, biasanya terkait dengan dropping air bersih ini sesuatu yang menjadi kegiatan utama. Jadi kami pun mesti akan membuat surat resmi. Tapi sebelum membuat surat resmi, Bapak Ibu sudah ada gambaran kenapa dari pemerintah Kabupaten Kebumen mengharapkan ada bantuan atau partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Karena kalau Bapak Ibu tidak kami beri sosialisasi di awal kan mungkin kepikirannya coba kok pemerintah minta ya, tapi ternyata kebutuhannya luar biasa. Tadi sudah kami gambarkan. Termasuk kenapa PDAM tetap kita undang, karena gambaran nanti kami pun suplai airnya itu dari PDAM dengan PDAB seperti itu. Jadi kebutuhannya sekitar hampir 2000-an tangki seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti ada tindak lanjutnya lagi, tapi Bapak Ibu sudah bisa melaporkan bahwasannya di Kabupaten Kebumen kondisinya sudah kering. Kemudian kalau misalnya mau berpartisipasi, kan tadi laporannya mesti gitu, ini ada kesempatan kita mau ada CSR terkait air, tapi nanti koordinasinya ke BPBD. Kalau melakukan sendiri boleh, kalau minta bantuan kami RAB-nya tadi yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi tetap aja nanti ada tindak lanjut rapat ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Tanah. Mungkin ada lagi. Silakan Mas, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya dari Rawabulan sebagai PNS Ratif Kesambahan. Menyimak dari apa yang dibawakan oleh pimpinan rapat. Jadi ada dua yang saya mau tanyakan. Yang pertama, formulasi jumlah akad tadi diralat jumlah jiwa 80 kali 7 liter. Angka 80% itu kalau misalnya nanti kami ditanya sama masyarakat itu kenapa sudah 80% itu mohon pertama. Yang kedua, jadi karena saya masih baru ya, saya tertarik dengan ini sektor yang baru. Justru tadi kami di lapangan ada 3 yang 19 mendapat dropping. Desa yang justru mengucurkan air, nanti tiap tahun diambil airnya, yaitu desa Regisari. Ini sebagai mitigasi, sebagai simbiosis, walaupun tadi dipaparkan barang dan jasa, adalah posisi jalur Regisari itu secara rusak. Ini dalam posisi musim kering saja untuk menuju itu aja jalan kabupaten. Ini juga rawan, apalagi kalau kita tidak niat, apalagi bicara harga air kami selama ini kan free ya. Yang mau dipertimbangkan posisi jalur lalu lintas yang untuk menuju pengambilan air dari desa Regisari. Itu mungkin dari kami atas rekonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti kan Mas. Pak Amin, saya Pak Amin. Pak Amin. Pak Dokter. Baik Pak Amin, ada dua perkara berkaitan dengan formulasi Pak tadi yang sesuai rekan yang 80% dari yang itu juga 1 orang. Terus yang kedua berkaitan dengan pengambilan air di Regisari,
aksesnya memang sehingga monggo itu masukan dari Pak Amin, Pak. Ya, jadi kan kita maksudnya Iya, Pak. Ya, yang lainnya? Yang lainnya monggo, ya, mungkin Atau Pak Salih? Pak Monggo. Salih, monggo, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama mudah-mudahan segera mencapai. Iya, amin. Amin. Pak Amin. Amin, Pak. Yang kedua terkait dengan kontribusi dari tas terutama mungkin dari lembaga yang lain terkait dengan CSR. Tahun 2019 pada saat itu rapat sudah bisa menentukan jumlah tangki dan jumlah titik, sehingga pada saat itu pimpinan rapat menentukan hasil Basnas jatah sekian, gaji sekian, gaji sekian. Nah, ini nanti kami menunggu surat yang akan disampaikan oleh Pak Kalak bahwa kapan peak itu terjadi, sehingga kami menunggu surat itu dan segera direalisasikan untuk dasar kami mengeluarkan zakat infak dari Bapak Ibu sebenarnya kami kelola, karena itu harus ada dasar supaya kami bisa mengeluarkan. Saya kira mungkin itu Pak, kami tunggu adalah pada saat APBD habis, kami terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sahibul. Langsung bisa Pak tadi Terima kasih. Jadi yang tadi disampaikan Pak Amin terkait ini minta jalan bagus apa? Jalannya diperbaiki. Ya. Jadi, oh iya. Ya ini saya tampung saja Mas. Ya. Karena kami jadi gini, yang kenapa pertama terkait tadi perhitungan kenapa kita pakai jiwa ini memang ada dasarnya. Sudah tadi kami sampaikan bahwasannya kondisi kita sudah darurat sehingga kita menggunakan standar untuk pengungsi seperti itu. Kenapa 80%? Karena kita hitungnya jiwa. Jadi bayi pun itu 1 jiwa. Kemudian tingkat layanan itu sudah kita hitung seperti itu standarnya. Jadi nanti disampaikan terkait 80 itu ya kami yang hitung Mas. Jadi panjenengan Bapak Ibu camat itu tinggal menyampaikan kami berapa jiwa yang akan dihitung jiwanya. Jadi tidak usah langsung jenengan ke desa nanti saya potong 80% gitu. Itu jangan, nanti jenengan yang repot jenengan. Jadi itu nanti kami, karena kami pun mesti akan kita evaluasi lagi. Jadi kemudian yang terkait kok ada RAB air gratis, sebenarnya kalau air mungkin gratis ya, tapi ada biaya pengolahan ya, karena kami pun ngambil ini, angka ini pun nanti kami serahkan kepada PDAM ya Pak ya, PDAM atau PDAB. Jadi harga itu harga pengolahan. Mungkin PDAM bisa memberikan bantuan kepada kami terkait dengan biaya pengolahan yang akan kami gantikan seperti kalau kita dropping air bersih. Kemudian Pak Sahli, betul Bapak, tadi makanya kami sampaikan hari ini kita masih ada tindak lanjutnya, tapi sudah punya gambaran seperti itu, bahwa kita kalau skenario tahun 2018-19 kita pakai, kita jelas akan kurang. Kekurangan itu sampai 1000 tangki sampai mencapai 2000 tangki. Nah ini yang akan kita nanti tindak lanjuti kepada Bapak Ibu yang kemungkinan besar itu mesti ada CSR, nanti ada dari Korpri ataupun dari instansi pun seperti itu. Tapi Bapak Ibu sudah tahu ada pendahuluan ini, jadi perhitungannya seperti apa, terus titik-titiknya seperti apa. Dan tadi Pak Sahli memang kami juga kenapa kita betul-betul undang Pak Camat ini, karena di beberapa titik sudah bicara kekeringan, tapi kok tidak ada surat masuk kepada kami. Kami takutnya tiba-tiba berat gitu kan, dalam waktu 1 bulan tiba-tiba ada lonjakan, langsung minta. Nah ini kan kami harus mengantisipasi. Nah ini yang kadang-kala
perilakunya rekan-rekan kita semua kan begini ya, kalau dari satu desa sudah ngajukan, tiba-tiba yang lainnya aku melu kan seperti itu. Nah itu kalau mendadak seperti itu kami juga harus ngecek satu-satu kan Pak. Jadi prinsip kami betul-betul kalau memang butuh silahkan buat surat, yang penting Pak Camat itu harus tahu dan nanti terlibat. Jadi begitu Pak Sahli, kenapa kami belum bisa memperkirakan, kami sudah membuat analisa, perhitungan, dan kira-kira angkanya memang sudah ada, tapi karena belum ada verifikasi justifikasi dari teman-teman kecamatan, kami belum berani menyampaikan angka tersebut. Tapi insya Allah begitu teraktivasi bahwa desa-desa sudah mulai butuh, nanti kami lebih kecil lagi rapatnya karena kita membahas kebutuhan tersebut. Jadi prinsip begitu Pak Amin, tadi angka seperti itu. Tapi yang jalan yang rusak itu gimana? Jalan yang rusak Menuju titik sumber air. Nggih. Kabupaten di Mas. Kabupaten. Jalan kabupaten. Ya mestinya sudah diperhatikan DPU nggih. Enggak, maksudnya pada saat musrenbang saya tidak tahu persis, mestinya kan karena itu satu titik itu harusnya sudah masuk di musrenbang ya. Perhatian. Nggih. Itu ya, tetangga sebelah gitu. Itu lapak sebelah, jadi saya tidak akan banyak cerita, walaupun mungkin saya dan Pak Sali bisa jawab, tapi tidak bisa jawab sekarang. Oke, jadi tidak apa-apa Mas, itu nanti untuk catatan pada saat musrenbang wis kadung lewat ya. Sudah tidak. Iya, Mbak benda Mbak Ibu, maaf ini. Bu Iqbal udah jawab itu, Bu Hajah ini udah jawab, sudah didok, ya udah selesai gitu ya Bu. Oke, jadi itu catatan saja. Ada beberapa titik ternyata jalan itu tidak hanya sekedar itu, tapi juga terkait dengan pelayanan air bersih. Oke, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu, karena saya tahu dari kecamatan baru diundang sekali ya. Sebenarnya kita sudah berapa kali ngundang rapat, tapi mungkin berbeda yang rawuh. Tapi sekarang sudah punya gambaran ya terkait dengan air bersih. Bahwasanya kenapa kabupaten belum menjadwalkan, karena memang belum ada permintaan atau usulan dari desa. Kemudian kami pun usulan itu aktif dari desa diketahui camat. Untuk kami himpun tadi seperti dari Basnas akan bantu kan setelah terplot kebutuhannya seperti apa. Jadi sekali lagi kami mohon bantuannya dari Bapak Ibu terkait tersebut. Kenapa kami juga mengundang inspektorat Pak Ibnu? Karena nanti ini ada dana kemungkinan dari CSR masuk. Nah, jadi ini ada dana pihak kedua di luar APBD yang akan kami tidak tahu, kalau syukur-syukur bisa dikelola oleh masing-masing lembaga, tapi mungkin suatu saat ada beberapa yang masuk ke kita untuk kami olah seperti itu. Jadi itu untuk catatan di kami, mungkin ada pengelolaan dana di luar APBD, tapi insya Allah dari sumber-sumber yang sah kan seperti itu. Dari Bapeda juga kita undang, kemudian dari Dinsos jelas karena kemudian dari PMI terkait dengan koordinasi ke depannya, kemudian dari Kabak Perekonomian nanti bagaimanapun Kabak Perekonomian itu adalah koordinator terkait BUMD. Jadi kan nanti biasanya mau rembukan ya biasanya Kabak Perekonomian diajak rembukan, walaupun ketuanya itu Pak Zen kan seperti itu. BUMD paguyubannya BUMD ya Pak Zen kan seperti itu. Jadi itu aja ya Bapak Ibu, sudah mungkin masih ada yang perlu dianu atau mungkin ada yang perlu disampaikan, kami masih. Dan kalau misalnya dari Bapak Ibu ragu, silahkan, tadi kami sudah menyampaikan nomor teleponnya BPBD, bisa rawuh ke sana di bidang 2, di bidang kedaruratan dan logistik, itu Pak Kabitnya Pak Bagus.
untuk berkonsultasi terkait dengan mungkin akan melakukan bantuan CSR ataupun seperti apa, ataupun kalau misalnya mau berjalan sendiri pun bisa kontak ke Pak Bagus bahwa akan melakukan dropping di mana. Jadi begitu Bapak Ibu, dan kita harapkan yang tadi doanya Pak Kiai Syahli itu memang kita harapkan segera hujan gitu kan. Amin seperti itu, sehingga kami pun kalau ngedrop sudah tidak perlu bantuannya CSR dari Bapak Ibu, biar untuk yang lain saja ini bisa selesai, dan kemudian masyarakat juga sudah bisa melakukan kegiatan perekonomian yang lain. Karena Bapak Ibu, air bersih itu luar biasa, betul. Kalau seperti itu, kalau untung di Kebumen itu tidak ada sapi mangan solar gitu kan, ngombe solar itu tidak ada, karena demi air bersih gini akhirnya sapinya minum PDAM karena harus dijual untuk beli air bersih seperti itu. Kenapa Bapak Ibu kami pakai PDAM? Karena pengalaman kami, ini bukan pengalaman kami, kita berdasarkan dari beberapa titik kejadian, kalau kami menggunakan sumber air yang tidak jelas, kami takutnya ada bakteri coli. Nah kalau sudah seperti itu, akhirnya mencretnya kenapa? Karena di drop BPBD, kami yang kenapa? Nanti kami akan yang di BAP gitu kan. Nah kami tidak mau seperti itu. Artinya kualitas air itu terjamin dan ada penjamin mutunya, yaitu PDAM. Mungkin ada tambahan dari PDAM, monggo. Ya, saya nambahin dikit karena sudah teruji secara klinis nih Pak. Jadi ada 27 parameter setiap bulannya itu kita uji oleh Dinas Kesehatan maupun laboratorium. Jadi insya Allah hari itu sudah teruji dan bebas dari berbagai polutan yang tidak saja. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Jadi gitu ya Pak ya. Kenapa kami menggunakan PDAB maupun menggunakan PDAM sebagai kemudian angka tadi disampaikan Pak Amin, air gratis betul, tapi kan PDAM butuh beli pengolahan ya Pak ya. Biar oh nggih. Kalau Redisari malah saya seneng lebih dekat sebenarnya. Kalau jadi begini, kami pun menggunakan sumber-sumber PDAM yang ada di titik-titik tertentu ya, tidak mesti harus di sini. Iya, seperti itu. Semakin dekat. Kami pun dulu dapat bantuan dari PU itu mesin pengolah air bersih. Water treatment ada. Waktu itu kami memang ngambil air sama dengan PDAM di Lokulo, terus kita treatment, terus kita uji juga. Itu waktu itu sangat membantu khususnya untuk wilayah Karanggayam dan Karangsambung. Dulu kita water treatmentnya kita dekatkan di kecamatan. Tapi alhamdulillah ini udah ditarik provinsi. jadi repot juga itu. Tapi tidak apa-apa lah. Semoga yang penting tidak ada kekeringan aja. Jadi begitu Bapak Ibu, kami membuka nanti kalau misalnya dari Bapak Ibu akan membahas ini ataupun mungkin banyak yang akan disampaikan kepada kami di luar acara tersebut ini, maka kami masih membuka. Kami BWD 24 jam buka, tapi kalau Pak Bagus ya 8 jam lah. 8 jam karena yang 24 jam memang secara institusi kami buka 24 jam. Kami standby terus, termasuk segala bencana, segala kegiatan apapun nanti bisa disampaikan kepada kami. Jadi sekali lagi terima kasih atas peran serta Bapak Ibu sampai siang hari ini, dan saya rasa cukup ya Bapak Ibu ya. Nanti yang Pak Camat sampaikan kepada Pak Camat kegiatan tersebut untuk segera didorong, jangan sampai terlambat, jangan sampai nanti ada di medsos mbah-mbah nggawa kendi di foto wartawan terus seolah-olah kita tidak ada perhatian. Nah, kita bareng-bareng menjaga ini. Demikian ya dari CSR, ya kita harapkan nanti ini tidak terjadi kekeringan sehingga mungkin lebih bisa diarahkan ke tempat yang lain kan seperti itu.
Jadi sekian, apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami aturkan sugeng kondur kepada Pak Camat, selamat bertugas kembali. Kemudian kepada rekan-rekan yang dari dunia usaha, bisa saya sampaikan kepada pimpinan kondisi seperti itu, dan dimungkinkan ada surat susulan terkait dengan permohonan bantuan air bersih. Nanti tadi disarankan oleh Basda memang sudah ada plottingan kira-kira berapa, sanggupnya berapa. Tapi kami masih menunggu proses dari rekan-rekan di wilayah Bapak. Jadi setidak-tidaknya Bapak Ibu sudah bisa matur kepada pimpinan bahwasanya kondisi kabupaten seperti ini, pengalaman dari tahun-tahun kemarin yang kondisi kemaraunya luar biasa, kira-kira membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu, membutuhkan bantuan dari masyarakat. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.